Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya, air. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Hari ini kita mau bikin sempol, bahan-bahannya sederhana, bikinnya juga gampang, tapi rasanya dahsyat. Di mana ada mobil? Itu. Bahan-bahannya langsung aja. Ini buat balurannya nanti, minyak secukupnya untuk menggoreng. Saya pakai telur dan juga ini adalah breadcrumb atau tepung roti atau tepung panir. Mau lebih halus lagi bisa agak diremes-remes gitu, atau yang utuhan gini juga nggak masalah. Ntar ditambahin garam juga. Di sini aku pakai daging ayam, aku belinya ayamnya udah digiling. Kalau mau pakai ayam yang nggak ada tulangnya, dada atau paha, terus dicincang sendiri, silahkan, atau dimasukin food processor. Aku belinya yang sudah digiling. Aku pakai tepung tapioka, tentu saja. Bahan dasar sempol adalah sebenarnya tapioka. Jadi dagingnya sebenarnya nggak terlalu banyak karena aku bikin rumahan untuk makan sendiri. Makanya dagingnya berlimpah. Juga bawang putih, garam, merica kalau suka, dan ini adalah wortel yang diparut. Kalau mau dikasih tambahan daun bawang, silahkan, apapun yang kita suka, monggo. Dan juga telur, saya pakai tusuk sate. Tusuk satenya, ntar aku mau bikin sempolnya, panciku nggak terlalu besar, jadi supaya gampang dia direbus dan digoreng, aku potong-potong seperti ini. Langsung aja, aku udah cuci tangan. Di sini aku pakai mangkok yang lebih besar, telurnya langsung aja. Bawang putih cincang, aku suka bawang putih cincangnya agak banyak. Kalau nggak pakai bawang putih cincang tapi diganti dengan yang bubuk, silahkan, lebih praktis. Semuanya aja langsung ya, nggak harus pakai wortel, cuman aku biar Daniel, wortel itu manis loh, jadi kenapa enggak, jadi tambahan juga. Bisa pakai sayuran apapun menurutku, dan tapiokanya juga. Aku mau aduk rata dulu pakai spatula kayu, abis itu mau aku pakai tangan supaya lebih gampang dan nyatunya juga bagus ya. Garam dan merica secukupnya aja. Kalau mau ditambahin penyedap rasa atau kaldu bubuk, silahkan. Aku punya banyak, ini tepung panirnya aku punya banyak, aku mau kasih sedikit ya, mungkin 2 sendok makan aja. Aku tambahin di adonanku, nggak harus ya, aku kebetulan punya banyak sekali tepung roti ini, jadi aku mau tambahin di sini 2 sendok makan aja. Ini hasilnya udah kayak gini, aku adonin dengan sangat baik, pakai tangan aja. Kalau punya alat, punya food processor, silahkan. Menurut aku lebih gampang juga pakai tangan. Kalau mau pasti rasanya enak, bisa diambil sedikit aja dulu, terus bisa kita goreng secukupnya aja, ambil sedikit kayak gini, terus kita bisa coba goreng. Asinnya, teksturnya bisa kita rasain di situ. Kalau misalnya dia udah pas rasanya, asinnya dapet, bisa langsung dibentuk. Aku udah siapin air sedikit di sini. Tangan diisi air. Aku mau bentuk kira-kira segenggamanku aja. Bebas ya, nggak harus segenggaman atau besar kecilnya sesuka yang kita mau. Kayak bikin sate lilitnya orang Bali itu, dikepal-kepal gitu aja. Kalau kita rasa dia agak susah dibentuk, bisa disimpan dulu di kulkas, agak akan mengental itu baru dibentuk. Tapi ini udah gampang banget kok, pas ya komposisi semuanya. Aku selesaiin dulu semuanya. Airnya tetap buat basahin tangan, lebih gampang ya, jadi nggak celemat-celemot di tangan. Udah setengahnya jadi, langsung aja aku mau rebus dulu sambil aku ngelanjutin yang sebagiannya. Airku udah mendidih, jadi tadi aku sambil mulung-mulung ini, aku panasin airnya. Aku mau rebus sampai dia matang. Nah, seperti aku bilang, tangkainya aku potong-potong, jadi semuanya bisa kerendam. 10 menit aja. Kalau mau dimatangkan banget, jadi bisa dimakan seperti ini tanpa harus digoreng lagi. Aku lanjutin yang berikutnya, terus kita bisa menggoreng. Yes, udah semua. Karena aku agak gendut-gendut kayak gini, jadinya sekitar 18 tusuk.
Kalau mau agak kurus-kurusan dikit, silahkan. Aku sukanya yang kayak gini. Jadi sekali zep, wah mantap, premium. Telurnya langsung aja dengan sedikit garam secukupnya. Aku tambahin sedikit aja air, jadi dia agak encer. Terus aku taburin dengan ini. Kalau nggak mau pakai tepung roti atau tepung panir, boleh, silahkan, nggak masalah. Jadi tinggal ini sempolnya kayak gini di dalam telur, langsung goreng, nggak masalah. Supaya dia agak menempel. Ada satu komen yang nanya, setiap aku lihat video dapur Dina yang ada goreng-menggoreng selalu pakai minyak baru, nggak pernah punya jelantah ya Mbak? Aku punya ini 2 botol ini, yang ini minyak bekasku, yang ini udah aku pakai. Aku nggak makainya tuh nggak berkali-kali banget, jadi hanya mungkin 2-3 kali terus aku udah buang. Seperti biasa dengan ujung spatula kayu aku mau cek minyaknya sudah sepanas yang aku mau. Dia langsung keluar gelembung-gelembung udara, berarti udah pas panasnya. Langsung aja aku goreng, nggak mau banyakan, beberapa aja dulu. Dibalik sekali aja atau 2 kali lah ya. Udah matang dengan baik, aku tiriskan. Kalau mau ditiriskannya di tisu dapur, aku di atas rak gini aja. Ini udah yang terakhir. Luar biasa jadinya. 18 tusuk. Mantap. Oke. Aku taruh di piring saji. Lihat deh. Dahsyat. Itu minyaknya pada jatuh di bawah. Kalau mau seperti aku bilang bisa dialasin di piring aja, terus pakai alas tisu dapur. Aku gini aja nggak apa-apa. Panas ya Le. Mana yang paling tidak panas ya? Ini tidak panas, tidak panas. Kita cobain yuk, Mama potong-potongin ya. Nanti tiup ya. Oce. Wih, enak banget. Tanganku udah dicuci bersih kok, udah dicuci bersih. Panas. Yuk, nih cobain ini yang nggak panas. Coba. Gigit, dikit-dikit, jangan semuanya dimasukin mulut ya. Enak? Gimana kalau yummy? Gimana? Tangannya? Yummy. Mama belum coba. Iya udah bilangin Mama yummy. Oke. Nah, cobain juga ini yang nggak begitu. Sambelnya menurut aku cocolannya apa aja sih yang kita suka. Aku sambel botol aja, praktis aja, cuma buat makan kita ini. Bebas sih ya. Suamiku pas aku mau bikin bilang sempol, dia nanya, sempol itu singkatan dari apa? Karena ada cilo, cireng, gitu-gitu kan. Aku juga jadi penasaran. Terima kasih buat teman-teman yang udah request bikin sempol. Jadi aku tahu caranya dan ternyata sederhana. Banyak juga kalau mau beli di pinggir-pinggir jalan itu murah. Tapi kalau bikin sendiri lebih senang aja tahu isinya. Ada wortelnya juga dia tuh, lihat deh. Suka dia. Wow. Nah. Wow. Kembali ke ceritaku tadi. Yummy. Kembali ke ceritaku tadi. Aku coba lihat di Google apa sih singkatan dari sempol itu. Ternyata nggak ada. Sempol itu ada nama daerah di Jawa Timur, nama salah satu kabupaten. Originally dia mestinya lebih kenyal karena pakai bahan dasar tapioka. Tapi kayak gini menurut aku dahsyat. Dia ada kriuknya, ada agak kriuk-kriuknya dari tepung rotinya. Itu juga menurut aku enak banget. Kadang-kadang yang dijual di pinggir jalan itu dia hanya dibalur sama telur terus langsung digoreng. Apapun yang kita suka ya kan kita bikin sendiri, kenapa nggak dimam lagi sayang? Coba lagi dong, sama-sama yuk. Yuk sama-sama yuk. Wow, enak. Coba Mama minta. Thank you. Dan aku tadi tambahin wortel
Aku cuma punya wortel satu gitu sih ya. Sebenarnya kok dibanyakin juga nggak apa-apa. Jadi mirip kayak nugget. Nugget ditusuk-tusuk sate. Nggak apa-apa, orang kita yang nikmatin sendiri kok. Teman-teman, ini sederhana banget. Tapi rasanya wow banget. Buat lauk juga enak. Ntar lagi aku makan pakai tambah nasi, terus aku makan pakai tangan. Please kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih. Say bye-bye. Thank you. Oh, dia lihat roti di atas itu. Kali ini aku membacain satu komen di resep kue lupis dari Sisnita Rumayau. Kak, aku suka banget makan ini. Suka beli tapi nggak tahu namanya. Jadi nggak pernah bikin. Ini sama banget, aku juga dulu kayak gini ya. Aku tahu banyak jajanan pasar, tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya. Nah, bertahun-tahun kemudian aku baru tahu, oh ini namanya ini namanya ini. Menariknya menurut aku, ketika aku bikin sendiri, aku juga kurang suka. Jujur, aku kurang suka jajanan pasar. Tapi ketika aku belajar bikin sendiri, aku lihat prosesnya, aku tahu bahan-bahannya yang aku pakai. Aku jadi suka gitu, aku jadi aku menghargai yang aku bikin. Salah satunya yang aku pertama kali belajar itu salah satunya adalah dadar gulung. Aku inget banget mamaku pernah bikinin aku dadar gulung, cuman aku kayak oke lah gitu. Ketika aku bikin sendiri, aku jauh dari mama, aku bikin sendiri dadar gulung, aku tahu prosesnya, bahan-bahannya, dan itu mengingatkan aku sama mamaku. Jadi itu lebih, aku jadi menghargai, oh ini lidahku tuh ternyata Nusantara banget. Jadi menurut aku di zaman-zaman sekarang ini nggak ada salahnya kita mengenalkan sama anak-anak kita jajanan-jajanan tradisional. Nggak ada yang salah dengan jajanan modern, dengan jajanan kue-kue kekinian, nggak ada salahnya. Cuman menurut aku penting banget kita mengenalkan jajanan Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Supaya anak-anak itu suatu saat dia gede, dia tahu, oh wow, jadi ada rasa rindu tanah air, ada rasa memilikinya lebih besar, ada rasa waris yang kita wariskan itu sesuatu yang baik, cita rasa Nusantara. Setuju kan? Makasih ya buat komennya, buat teman-teman juga yang udah share, subscribe terutama, dan komen di Dapur Dina, dan juga recook di hashtag Dapur Teman Dina. Luar biasa banget. Makasih teman-teman semua buat cintanya, buat kami di Dapur Dina. Makasih. Hari ini kita mau bikin sempol. Iya.